berdasarkan hasil analisis dokumen, hasil belajar mata kuliah kalkulus mahasiswa masih belum optimal. Hasil analisis dokumen tersebut memperlihatkan 31 persen dari mahasiswa itu nilainya masih lebih kecil daripada B. Yang selanjutnya untuk mata kuliah teori bilangan, aljabar abstrak, analisis real atau mata kuliah yang memerlukan kemampuan representasi, abstraksi, kreatif dan pembuktian itu masih belum optimal. Padahal AMT ini penting untuk dimiliki oleh mahasiswa karena bukan hanya untuk mendukung kemampuan kognitifnya, tetapi untuk membentuk pribadi yang cerdas, kritis, kreatif, mampu bekerja sama, percaya diri, tangguh, dan tanggap akan perubahan. Saya juga melakukan wawancara kepada para mahasiswa. Hasilnya 70% mahasiswa menyatakan bahwa kalkulus itu merupakan mata kuliah yang sulit. Dan sering kita tahu memang matematika itu banyak sekali orang-orang menyatakan satu yang sulit. Nah, bahkan mahasiswa matematika itu sendiri itu mereka menyatakan bahwa kalkulus itu sulit gitu. Jadi wajar aja ketika orang awam dari matematika itu menyatakan sulit karena orang matematikanya sendiri juga menyatakan sulit. Nah, oleh karena itu saya akan meneliti untuk meningkatkan advance mathematical thinking mahasiswa dan melihat sikapnya. Nah, untuk meningkatkan atau memperbaiki advance mathematical thinking mahasiswa itu banyak hal yang perlu kita perbaiki. Nah, salah satunya itu kita dalam menentukan bahan ajar yang tepat. Nah, ini di sini saya membuat bahan ajar kalkulus berbasis Maple karena mahasiswa dengan menggunakan berbasis Maple ini, mahasiswa dapat kita dorong untuk mengeksplorasi materi yang kita berikan. Dan mahasiswa juga dapat dilatih untuk berpikir representasi, kritis, kreatif, dan abstraksi. Metode penelitian yang saya gunakan itu menggunakan R&D dengan langkah-langkah seperti yang terlihat dalam gambar. Yang pertama, potensi dan masalah, kemudian pengumpulan data, membuat desain produknya, kemudian melakukan validasi desain. Setelah validasi, kemudian direvisi, kemudian diuji coba. Setelah diuji coba, kemudian direvisi kembali, dan setelah hasil revisi, kemudian dilakukan uji coba pemakaian. Setelah uji coba pemakaian, selanjutnya itu revisi produk dan produksi massal. Namun pada penelitian ini saya hanya sampai pada tahap revisi produk hasil uji coba pemakaian. Nah, dari langkah-langkah yang tadi saya sampaikan, yang pertama saya melihat potensi yang dimiliki oleh tempat saya penelitian, yaitu Universitas Pasundan. Di sana sebagian besar mahasiswa itu telah terbiasa dan terampil dalam menggunakan teknologi, ya, khususnya komputer dan internet. Kemudian 100% mahasiswa itu sudah memiliki laptop yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Program studi sendiri sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer yang dapat menunjang pelaksananya pembelajaran berbasis elektronik. Juga program studi telah memiliki program pembelajaran elektronik
dengan website address-nya seperti yang ada di slide. Kemudian masalah yang ada itu sebagian besar dosen itu belum mengoptimalkan fasilitas yang ada. Sudah tersedia fasilitasnya e-learning, tapi mereka belum menggunakannya secara optimal. Kemudian mata kuliah yang menggunakan lab komputer itu belum dilengkapi dengan buku panduan, sehingga ketika mahasiswa tidak masuk, mereka masih kesulitan. Kemudian beberapa mahasiswa yang mempunyai kepentingan lain, karena mahasiswa itu banyak sekali yang ikut serta dalam kegiatan di luar ya. Nah, seringkali mereka tertinggal. Yang selanjutnya itu pengumpulan data. Kegiatan yang dilakukan yang pertama adalah menganalisis standar kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis proses pembelajaran di kelas. Ketiga, menganalisis prestasi belajar mahasiswa. Keempat, menganalisis kebiasaan belajar mahasiswa. Selanjutnya, desain produk buku ajar. Nah, saya di sini membuat buku ajar atau buku panduan ya, yang memuat yang pertama ada pendahuluan, materi dan contoh soal. Materinya berupa fungsi, limit, turunan, dan integral. Yang kemudian dilengkapi juga dengan soal-soal latihan. Validasi desain. Desain bahan ajar divalidasi oleh sebanyak 4 orang yang merupakan ahli matematika dan ahli media. Kemudian aspek yang dinilainya pertama materi, penyajian materi, keterbacaan, dan kebahasaan, kemudian kelengkapan komponen. Revisi desainnya yang hasil dari validasi 4 orang ahli tersebut. Yang pertama itu membetulkan data tulis dan tata baca yang kurang tepat, mengkonsistensikan format penomoran, penyederhanaan kalimat, dan menambahkan soal latihan agar tingkat kesukarannya beragam. Uji coba produk itu bahan ajar diuji cobakan kepada 10 orang mahasiswa yang dipilih secara acak. Nah, kemudian kami memberikan angket. Nah, hasil angket penilaian mahasiswa terhadap bahan ajar ini sudah baik, sehingga kami dilanjutkan dengan melakukan revisi produk. Revisi produk dikarenakan penilaian mahasiswa terhadap bahan ajar tadi sudah baik, maka produk tidak banyak diubah. Revisi yang dilakukan hanya memperbaiki tanda baca, penulisan, dan kalimat yang belum efektif. Kemudian uji coba pemakaian dilakukan kepada mahasiswa magister pendidikan matematika selama pertemuan pada bulan September dan Oktober 2016. Data hasil penelitian itu ada 4 data. Yang pertama hasil tes Advanced Mathematical Thinking, kemudian hasil angket, hasil observasi, dan hasil wawancara. Hasil tes Advanced Mathematical Thinking ini berupa hasil pretest dan hasil post-test yang kemudian dilihat gennya. Analisis statistiknya berupa analisis statistik deskriptif dan gen ternormalisasi. Untuk hasil angket, hasil observasi, dan hasil wawancara itu dilakukan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dari data pretest dan post-test itu rata-rata dari pretest itu 5,36, sedangkan post-test itu 35,58. Nah, ini sehingga gen ternormalisasinya itu berdasarkan kriteria gen ternormalisasi di atas peningkatannya itu berada pada kategori tinggi.
Nah, hasil angket skala sikap, mahasiswa itu diberikan, pernyataan sebanyak 10 pernyataan. Nah, setelah diolah ternyata, raratanya itu lebih besar dari skor netral. Skor netralnya itu 59,93, sedangkan setiap item, dari pernyataan tersebut itu lebih besar dari, skor netral tersebut. Secara keseluruhan ratanya itu 75,70. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa itu berpikir positif terhadap hasil terhadap bahan ajar eh, berbasis Maple ini. Eh, Kesimpulannya, terdapat peningkatan advance mathematical thinking mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran kalkulus dengan Maple. Tadi peningkatannya berada pada level tinggi. Kemudian respon mahasiswa terhadap pembelajaran berbasis Maple pada mata kuliah kalkulus ini adalah positif. Ya, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu sekalian, kami infokan kembali, jika Anda ada pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan Anda di kolom Q&A yang terdapat di bagian kanan atas layar Anda. Tulisan tersebut terdapat ikon tanda tanya. Silakan ketikkan pertanyaan Anda di kolom tersebut dengan cara mengklikkan terlebih dahulu ikon tanda tanya yang terdapat di kolom di bagian atas layar PC Anda.
Oke. Ya, baik, kami persilakan kepada Ibu Siti Hajrah dari LPMP Sulawesi Selatan. Boleh langsung diketikkan, Ibu? Atau memang apakah suara kami dapat terdengar jelas? Jika memang dapat terdengar jelas ataupun tidak, silakan diketikkan di kolom chatting. Kemudian ada Ibu Petri Priyatni dari SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Jika memang ada pertanyaan, silakan langsung diketikkan di kolom yang tersedia, baik di kolom Q&A ataupun di kolom chatting. Baik, Ibu Siti Hajrah, terima kasih atas responnya. Kita punya waktu kurang lebih 15 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebentar. Oh, ini ada pertanyaan Bu In dari Bu Petri dari SMA Plus 2 Banyuasin. Beliau adalah guru kimia di SMA dan ingin mencoba menerapkan dengan pembelajaran menerapkan dalam pembelajarannya dengan Maple, apakah memungkinkan mengingat yang disampaikan penyaji tentang kalkulus. Bagaimana menurut Bu In? Silahkan. Bu Petri adalah guru kimia gitu di SMA Plus N2 Banyuasin. Iya. Dan guru kimia ya. Nah di sini kalau kalkulus itu bisa dilakukan dalam materi-materi seperti aljabar. Kalau turunan, jadi kalau aljabar itu kalau misalkan menggunakan itu bisa. Ya, baik, berarti dari pengalaman penyaji, Bu In sudah pernah mencoba, tapi hanya untuk matematika saja, Bu ya. Jadi hanya untuk turunan dan kemudian integral. Tadi untuk kalkulus integral seperti itu ya. Iya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu yang lain? Ya, ini ada guru matematika lagi sebenarnya dari SMK 1 Panji Situbondo. Ya, tapi Bu Ica Septiawati, tapi beliau belum menyampaikan pertanyaannya seperti apa. Ya, tapi memang dengan webinar ini kita harapkan sih kita bisa sharing juga ya dari antara
peneliti ya yang telah melaksanakan penelitiannya di Siamolek, dan juga kepada guru maupun dosen yang lain. Oleh karena itu kita laksanakan webinar ini. Makasih. Ya, nah ini ada Bu Ica Septiawati, beliau guru matematika dari SMK 1 Panji Situbondo. Ya, nah beliau menanyakan, menurut Bu In, jika Maple digunakan bagi siswa SMK, apakah efektif? Silakan Bu In. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, Maple itu bisa digunakan di SMP, SMA, maupun SMK. Karena materi-materi di SMK juga kan seperti yang tadi ya, yang saya sampaikan, itu ada limit, ada turunan, itu kan di SMK juga sudah ada. Nah, itu sehingga di SMK juga sudah bisa dipergunakan. Namun efektif atau tidaknya itu kita perlu pengkajian lebih lanjut ya, perlu diadakan penelitian juga. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Bu In. Ada pertanyaan lagi Bu Ica? Bu Eka ini sepertinya ada pertanyaan Bu Eka Sastrawati. Silakan Bapak dan Ibu bagi yang ingin bertanya ya, kita persilakan untuk menuliskan di chat atau menuliskan di Q&A ya, karena kita karena memang koneksi audio dari Bapak dan Ibu memang sengaja kita off-kan. Ya, untuk itu semua pertanyaan kita harapkan dituliskan lewat chat. Ya, waktu kita tinggal 7 menit lagi sebelum kita break ke pembicara selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di chat dan di Q&A. Ini ada Bu Dewi Lanusi dari SD 86 Gorontalo. Beliau assalamualaikum. Nah, silakan Bu Dewi, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di chat. Oh ya, ternyata Bu Dewi Lanusi baru gabung. Ya, sehingga ketinggalan, sehingga belum ada pertanyaan. Baik. Ya. Jadi Bu In mungkin bisa diceritakan sekilas gitu ya. Jadi di sini Ibu memanfaatkan Maple ya. Iya. Ya, nah Maple itu softwarenya seperti apa dan dapat digunakan untuk apa gitu ya. Ini mungkin bisa di-share kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung sama kita. Iya. Maple itu software atau bisa kita perlihatkan ya, Bu? Bisa dimasukin ya pakai laptop saya, bisa nggak?
Ya itu nanti sharing lagi. Kalau enggak cerita aja. Oh gitu ya. Nah, materi yang saya buat ya menggunakan bahan ajar Mavel itu yang pertama itu limit, fungsi, sebentar. Fungsi, limit, turunan, dan integral. Nah, di sini ketika fungsi itu mereka bisa mencari nilai fungsinya, terus kemudian mereka bisa menggambarkan grafik fungsi. Nah, ini bisa dalam 3 dimensi bisa dan juga 2 dimensi. Begitu. Turunan dan integral juga sama, jadi mereka bisa menyelesaikan menggunakan Maple ini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan turunan dan integral ini, dan kita bisa memvisualisasikan grafik fungsinya. Iya, baik, terima kasih. Kita punya pertanyaan terakhir, Bu, dari Bu Ica lagi, ya. Nah, pada penelitian ini, mahasiswa selaku objek penelitian ya 100% memiliki laptop. Ya. Iya. Nah, padahal kalau siswa bisa jadi tidak semuanya memiliki laptop. Nah, apakah ada Maple yang versi Android tersedia? Dan jika dibandingkan dengan yang jika dibandingkan dengan versi desktop gitu ya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Yang saya tahu itu memang masih kita gunakan dalam bentuk laptop. Jadi saya belum lihat di dalam versi Android-nya. Gitu. Ya, iya. Baik Bu Inin, terima kasih. Iya, sama-sama. Kita masih punya 2 menit lagi. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi Maple ini efektif digunakan untuk mata pelajaran matematika, ya, terutama untuk materi turunan, limit, ya, seperti itu yang disampaikan Bu In tadi, ya, dan kemudian Maple ini hanya tersedia versi desktop dan belum tersedia versi Android-nya. Untuk itu bagi mahasiswa atau siswa yang mencoba menggunakan harus menggunakan laptop. Nah, boleh informasinya Bu, Maple ini apa gratis atau berbayar, ya, dan kemudian mungkin jika guru-guru lain ingin mencoba harus mencari di mana, mungkin bisa diinformasikan. Di sini saya juga menggunakan Maple yang gratis ya. Bisa dicari aja di Google. Itu kita klik aja Maple, nanti terhubung ke websitenya. Di sana ada namanya itu yang free, tapi hanya beberapa bulan gitu. Jadi bisa kita gunakannya hanya beberapa bulan. Kalau untuk yang permanennya itu dibeli. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu In. Saya rasa sudah jam 11 sekarang, ya. Untuk itu berarti webinar untuk sesi kali ini kita akhiri, ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu In, para peserta sekalian. Kita akan break sejenak untuk presenter berikutnya supaya dapat mempersiapkan diri.